Pria ini menyalakan rokok, api yang besar, membuatnya melempar korek apinya. Api itu melintasi sebuah busur, dan mendarat di piring baja. Di bawah adalah minyak dari tangki. Dia menyadari bahwa akan ada masalah. Dia segera kabur, dan pada detik berikutnya, dalam sebuah letupan api menyambar seluruh mobil. Mobil itu langsung meledak. Ledakan yang kuat tidak hanya menghancurkan jembatan, ledakan juga melempar kontainer ke gedung tinggi di tepi laut, dan membuat kehancuran. Saat itu, pria itu masih melarikan diri, tapi bahaya tidak berhenti. Terlebih dulu terdengar suara. Wanita di sampingnya disambar oleh kabel baja. Ini membuatnya ketakutan dan segera mundur. Tapi dalam sekejap mata, dua orang di belakangnya juga dihantam oleh kontainer. Kemudian, dia berlarian dalam kekacauan. Kemudian berhasil menghindari kontainer yang mematikan. Saat dia ingin bernapas lega, "Haya!" Tapi siapa tahu, sebuah tali baja menyapu ke arahnya. "Apakah kau pikir ini sudah selesai?" "Haha, maaf. Dewa kematian masih belum bisa membawanya. Karena dia adalah pria yang memiliki kepercayaan." Waktu kembali setengah jam sebelum bencana alam. Banyak orang yang mengunjungi pantai. Tidak ada yang menyadari bahaya saat ini. Hingga detik berikutnya, alarm mendesak berbunyi. Pemerintah memberitahu semua orang bahwa tsunami akan datang, dan diminta untuk evakuasi darurat. Para turis masih kebingungan. Getaran kuat telah membuat mereka terjatuh ke tanah. Ini memberitahu mereka bahwa ini adalah nyata. Saat itu juga kaca pecah dan lalu lintas menjadi macet. Seluruh kota menjadi kacau. Saat melihat kejauhan, hanya terlihat awan tebal di atas laut. Gelombang besar sedang menuju ke arah kota. Sudah telat untuk melarikan diri. Gelombang yang tinggi sudah di depan mata. Dalam sekejap gelombang menumbangkan seluruh bangunan. Tidak ada yang bisa menahannya. Dalam sekejap kota itu menjadi lautan bebas. "Paman, paman." Tangisan anak kecil membuat pria itu terharu. Dia berenang ke arah anak itu. Anak itu hampir terbawa oleh arus. Saat itu, pria itu langsung menariknya. Saat melihatnya, wanita itu tergantung di atas gedung tinggi. Dan air sudah mulai surut. Masih ada orang di dalam air yang terus berteriak. Tapi sebenarnya mereka bisa menghindari bencana ini, karena dalam beberapa waktu lalu, Profesor Kim yang bekerja sebagai peneliti gempa telah mengingatkan, tepi laut akan terjadi tsunami. Tapi itu dianggap sebagai rumor. Bahkan dia diejek oleh mantan istrinya. Tak lama kemudian dia menemukan, getaran dasar laut semakin kuat, dan getaran ini terus mendekati tepi laut. Dia kembali mengingatkan penyelenggara acara untuk membatalkan acara. Tapi dia ditolak lagi. Untuk membatalkan acara makan harus mengganti rugi. Selama dunia tidak akhir, maka acara tetap berlanjut. Dan mantan istrinya yang bekerja di acara itu sangat marah saat mendengarkan hal itu. Profesor tidak ingin bertengkar dengannya. Dia hanya meminta dia membawa putrinya meninggalkan kota. Tapi mantan istrinya tidak mendengarkan. Melihat bencana di depan mata, tapi tidak ada orang yang percaya dengan kata-katanya. Profesor sangat tidak berdaya. Terakhir dia tidak bisa membatalkan penyelenggara acara itu. Di atas pantai juga penuh dengan orang. Kali ini profesor membawa laporan gempa ke kantor atasan. Untuk ketiga kali dia meminta untuk membubarkan semua orang. Namun atasannya tidak mendengarkannya. Hingga pemerintah mengeluarkan peringatan tsunami. Atasannya sangat kebingungan. Semua orang besar yang mendapatkan berita itu telah diantar oleh polisi meninggalkan kota itu. Kemudian gempa pun terjadi. Gelombang tsunami segera tiba, langsung menghancurkan bangunan dan orang-orang. Profesor yang khawatir dengan putrinya, segera pergi ke hotel putrinya, dan menyelamatkan putrinya. Tapi mantan istrinya terjebak di dalam lift. Air perlahan-lahan naik ke atas. Dia berteriak tapi tidak ada yang menjawab. Segera air mencapai lehernya. Saat itu profesor menelponnya, dan memberitahu bahwa putrinya selamat. Akhirnya dia merasa lega. Setelah memastikan profesor bertemu dengan putrinya, akhirnya dia menyerah. Untungnya ada seorang pria yang kebetulan lewat, dan menyelamatkannya. Kemudian dia pergi bertemu putrinya. Dan saat itu di atas atap, semua orang sedang menunggu penyelamatan. Tapi tsunami kedua kembali datang. Profesor berusaha maju ke depan, dan ingin mengantar putrinya ke atas helikopter. Untungnya saat detik terakhir, seorang bibi mengendong putrinya. Setelah mengantar putrinya,
Di depan kematian, suami istri akhirnya berbaikan. Mereka berpelukan dan menunggu kematian. Air masuk ke jalanan dan membentuk aliran sungai. Sepasang suami istri berhasil mencapai tiang listrik. Tapi mereka menyadari kotak listrik sudah mulai jatuh. Pria itu segera mendorong pacarnya naik ke atas. Melihat kotak listrik akan jatuh ke dalam air, pria itu bergegas naik ke atas. Saat kakinya keluar dari air, tiang listrik tiba-tiba jatuh. Orang yang tidak sempat keluar dari air maka bersiap untuk mati. Ratusan orang mati tersegat listrik. Pria itu melihat dengan rasa sedih. Tapi dia tahu bahaya masih ada. Jadi pria itu naik ke atas atap. Saat dia akan menarik pacarnya, kecelakaan terjadi. Sebuah kaca jatuh dan menjatuhkan dia kembali ke dalam air. Untungnya pacarnya berhasil menariknya. Tapi dia hampir menarik pacarnya masuk ke dalam air. Pria itu memutuskan untuk melepaskan tangan. Tapi seorang paman berhasil menariknya. Tampaknya pria ini sangat beruntung. Tapi detik berikutnya, paman itu menghilang. Di sisi lain, sebuah penyelamatan di tengah laut. Namun terjadi hal tak terduga. Seorang penyelamat melihat pacarnya bersama dengan selingkuhannya. Bukankah ini sangat kebetulan? Tapi pria ini sangat baik hati. Setelah menyelamatkan pacarnya, dia menyelamatkan pria itu. Tapi pria itu melepaskan tali pengaman. Dan dia terjatuh kembali ke dalam air. Dia terpaksa turun lagi untuk menyelamatkannya. Tapi kali kedua tidak berjalan lancar. Karena terlalu berat, tali pengaman tersangkut. Dan tali mulai putus. Temannya segera menahannya. Tapi tidak cukup kuat. Karena tali akan putus. Pria itu menarik napas dalam. Apakah satu orang bisa? Dia mendapatkan jawaban yang pasti. Saat itu, pacarnya juga menyadari sesuatu. Jangan. Dari teriakan pacarnya dia merasa ragu. Tapi dia mulai membuka jam tangan. Tolong berikan jam tangan ke pacarku. Kemudian dia melihat pacarnya yang sedang menangis. Dan mengeluarkan senyuman terakhir. Tidak masalah. Ini tidak menakutkan. Kemudian di bawah teriakan pacarnya, dia memotong tali di badannya. Akhirnya cerita berakhir. Judul filmnya adalah Tidal Wave. Kalian hanya perlu menonton film pendek. Keseluruhan film sangat jelek. Saya hanya bisa memberikan beberapa adegan. Dan paling banyak dalam film ini adalah sikap manusia di depan bencana. Awalnya mengabaikan. Setelah terjadi bencana mereka yang kabur terlebih dulu. Dan orang yang dihormati adalah orang-orang ini juga. Menurutmu mengecewakan tidak? Terpikir dengan bencana banjir Henan. Masyarakat Cina segera memberikan bantuan. Tentara juga segera melakukan penyelamatan. Semua masyarakat bekerja sama. Jadi saya yakin mereka akan segera keluar dari bencana ini.